Shalom, selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Tiada pernah putus-putusnya. Mari kita bersatu dalam doa kepada Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan. Berbicaralah Bapa, apa yang kau mau dalam kehidupan kami ini. Agar setiap langkah kami, perilaku kami, ucapan kami, hati kami Tuhan, yang terpenting boleh sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mengutamakan Allah. Lukas 12 ayat 15 sampai 21. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah berasal dari kekayaan itu. Lalu ia menyampaikan kepada mereka satu perumpamaan. Ada orang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan kuperbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya semua gandum dan harta bendaku. Sesudah itu aku pun berkata kepada jiwaku, jiwaku, engkau memiliki banyak harta, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi Allah berfirman kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil darimu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, tetapi tidak kaya di hadapan Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam masyarakat kita mau tidak mau kita mau mengatakan bahwa materialistik atau sebagian besar berpikir dengan materi, dengan sisi untung atau rugi. Banyak orang mencari uang, bahkan menghamburkan uang, tidak sempat lagi berpikir tentang esensi pengajaran Allah. Apapun yang tidak menjanjikan keuntungan materi akan selalu dihindari, seperti menghindari penyakit menular. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sangat disayangkan dalam meraih keuntungan orang-orang dunia atau kita tidak dapat menilai uang itu dengan sifat yang adil. Mereka atau kita menjadikan berpandangan sempit sehingga tidak mampu melihat kekekalan serta kekayaan sejati, dan yang tidak dihitung berdasarkan kekayaan materi itu ada. Kita kadang-kadang sebagai pengikut Tuhan pun tidak pernah menyadari perkataan Tuhan yang mengatakan berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak bergantung pada kekayaan itu. Sering kali kita lupa. Sikap materialistik sering begitu menggoda kita. Sering kita mengabaikan hal-hal yang bersifat rohani karena tidak dapat memahami betapa keuntungan yang terbesar hanyalah karena mengutamakan Allah, hanyalah menjalankan perintah Allah dengan keadilannya. Tidak melulu untung rugi. Jadi orang-orang beriman harus waspada. Jangan sampai dikuasai oleh keserakahan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, bagaimana agar kita terhindar dari bahaya materialistisme yang lebih mengutamakan keserakahan itu daripada Allah? Untuk dapat mengutamakan Allah dalam hidup kita perlu memperkokoh iman kita. Membuka hati kita akan firman itu. Jangan keraskan hati kita.
Sebab roh Allah itu adalah Allah sendiri yang harus bertahta dalam hati kita. Sebab godaan materi sangat kuat, Bapak Ibu. Harus kita taat kepada Allah tanpa kompromi. Landaskan semua apa yang kau cari dengan berlandaskan keadilan, kebenaran. Memang semua itu memerlukan pengorbanan. Bacaan kita hari ini menceritakan tentang seorang kaya yang begitu mengagungkan kekayaannya, hingga menganggap Allah tidak begitu penting. Tentang orang kaya itu, firman Allah mengatakan bahwa orang kaya itu bodoh, sebab tidak memikirkan tentang keselamatan jiwanya. Keselamatan roh yang sewaktu-waktu dapat diambil, Bapak Ibu, dari diri kita. Bukankah begitu banyak kita saksikan teman-teman dekat kita, tetangga kita, saudara-saudara kita yang tadinya sehat-sehat saja, tiba-tiba dia sakit dan dipanggil. Entah karena itu stroke, entah itu karena jantung, entah itu karena lainnya. Yang mau menyatakan bahwa hidup badan kita ini rentan, rapuh, dan bersifat sementara. Jadi yang kita utamakan adalah kehidupan keselamatan jiwa kita, kehidupan keselamatan roh kita. Bagaimana dengan Anda, Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu lebih mementingkan harta kekayaan daripada mengutamakan Allah? Ingatlah bahwa Allah itu kekal, sedangkan harta itu sementara sifatnya. Mari kita berdoa. Bapa yang kekal, ya Allah, ya Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus, kehidupan di dunia kadang menggoda imanku, Bapa. Hal materi sering begitu menarik, hingga seringkali aku mengabaikan kehidupan rohaniku yang benar dan tidak mengutamakan Engkau dalam hidupku. Tuntun aku, Tuhan. Kuatkan aku, ampuni aku, agar aku bisa berjalan di jalan yang benar oleh Roh-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Jika kita mengutamakan Allah, hal-hal materi akan nampaknya seperti pelengkap saja. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Amin.